Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sirafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat inilah insya Allah yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke pangkuan alam ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabat tabi'in, hingga kepada ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin hingga ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara kami, jamaah yang dirahmati Allah, baiklah yang utama dan pertama sekali, kata-kata ta'zim dan kemuliaan kita, mudah-mudahan Abuya dan begitu juga Umi dan seluruh keluarga Abuya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah dan disampaikan semua hajat dan cita-cita beliau, dan begitu juga seluruh keluarga besar beliau mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga para jamaah yang berhadir di sini, mudah-mudahan kita semua diridai dan dimuliakan dengan ridanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita mencoba langsung saja membahas atau mengulang-ulang kaji makalah-makalah Abuya. Yang pertama, langsung saja saya membacakan dan kita mencoba sedikit mensarahkan semampu saya, karena yang sebenarnya yang memiliki ilmu hanyalah Abuya, tetapi kami di sini berusaha menyampaikan ala kadar yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah lah pada hakikatnya yang memberikan kita semuanya kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini saya mencoba membaca judul makalah Abuya yang berjudul dengan penyampaian Syekh Abdul Karim Al-Jilli mengenai dhamir huwa dalam surat Al-Ikhlas. Penyampaian Syekh Abdul Karim Al-Jilli mengenai dhamir huwa dalam surat Al-Ikhlas yang dikembalikan kepada Muhammad atau insan, yaitu Qul huwallahu ahad. Nah, ini tafsirnya ada dua ya. Yang pertama tafsir Aisari dan yang kedua tafsir Ibari. Nah, maka tafsir yang dipakai oleh ulama sufi adalah tafsir Aisari, Aisarat. Nah, ini ya. Inilah yang istilahnya tafsir orang sufi ini tafsir yang halus, pemahaman yang halus. Maka di sini Abuya sebenarnya adalah membenarkan paham ulama sufi Abdul Karim Al-Jilli, di mana supaya kita ketahui bersama bahwasanya Syekh Abdul Karim Al-Jilli ini ulama besar, ulama sufi yang termasyhur atau yang tersohor seluruh antero Nusantara dan seluruh dunia. Maka beliau sudah sangat dikenal oleh para kalangan ulama sufi. Maka Abuya kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi,
di sini hanya membenarkan pendapat ulama sufi tersebut. Apa yang dibahas di dalam kitab Abdul Karim Al-Jilli, yaitu mengenai dhamir huwa pada kul huwallahu ahad. Maka kalau diartikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jilli, ulama hakikat, yang maknanya adalah katakan oleh engkau Muhammad, dianya engkau itu Allah. Maksudnya hakikat Muhammad itu, hakikat ini yang menciptakan Muhammad dari Allah. Maka kalau kita ambil pendekatan paham, karena orang hakikat ini langsung tutup poin. Istilahnya apa yang disampaikannya tidak terlihat lagi asbab dan musababnya, langsung seperti Allah Muhammad. Maksudnya hakikat Muhammad itu dari Allah. Kalau kita ambil contoh, istilahnya memang ini sudah bahasa kita sehari-hari. Selama ini kita kalau ingin meminta sesuatu pada kawan atau meminta air, Pak, saya minta air, langsung diberi air yang lengkap. Walaupun bahasa kita meminta air, tetapi dikasih langsung, ini sudah lengkap. Ada plastiknya, ada wadahnya, ada tutupnya, ada pipetnya lagi. Sudah lengkap. Padahal yang kita minta cuma satu kata, air. Pak, saya butuh air. Dikasih lengkap. Itu bahasa orang hakikat. Tapi kalau bahasa orang syariat, Pak, ujung-ujungnya nanti saya air ya. Saya kepingin air. Tapi bahasa saya, Pak, sebelum buat air nanti sama saya, nanti tolong Bapak masak, Bapak kasih di wadah. Kalau panas Bapak dinginkan dulu, Bapak kasihkan di dalam wadah yang bagus. Kalau boleh ada seperti kalau kita ini ada talamnya lah, ataupun ada tempatnya yang bagus lah. Ataupun kalau seperti aqua ini sudah lengkap, sudah dibalut, sudah ada label pabriknya, sudah ada kemasannya bagus, sudah ada tutupnya yang rapi. Baru kasihkan sama saya. Ini yang disebut dengan syariat zahir. Karena selama ini orang syariat ini mendahulukan asbab, mendahulukan sebab kejadian, baru dijadikan air. Maka inilah perbedaannya. Kalau orang hakikat langsung, Pak, saya air, maka disediakannya sudah lengkap, tapi bahasanya langsung, saya butuh air. Begitulah Muhammad Allah. Hakikat Muhammad itu berasal dari Allah. Tapi kalau orang syariat mengatakan hakikat Muhammad itu berasal diciptakan dari Allah. Tapi kalau orang hakikat Muhammad Allah langsung katanya. Ataupun kalau di sini katakan oleh engkau Muhammad, dianya engkau itu Allah. Atau dalam istilah lain Muhammad Allah. Ini bahasa orang sufi atau bahasa orang hakikat. Jadi kalau sekilas kita menilai, salah memang kalau kita tidak mencermati dia itu orang biasa atau orang tingkatan sufi atau orang hakikat. Sebagaimana yang selama ini, Pak, saya butuh air, dikasih langsung air. Tapi kalau orang syariat, bertele-tele dia. Pak, ujung-ujungnya nanti kasih saya air ya. Tapi sebelum kasih air, sediakan masak dulu, buat kemasan yang bagus, buat labelnya, buat tutupnya, baru kasihkan sama saya air. Begitulah, ini untuk memudahkan kita paham. Maka dari itu, di sini paham orang hakikat ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan, tetapi karena kita saja jarang mendengarnya, apalagi kitab-kitab Syekh Abdul Karim Jilli ini kitab, kalau saya katakan kitab gundul, Arab gundul, istilahnya sudah langka kitab ini. Maka kalau ada ulama yang bisa membacanya, itu pun sedikit-sedikit yang mau dan berminat membacanya. Maka pahamnya di sini ulama hakikat ini,
Langsung beliau mengatakan. Maka di sini Abuya di sini saya garis besarkan, Abuya kita hanya membenarkan paham ulama sufi, paham orang hakikat. Jadi terus selanjutnya supaya dimaklumi bahwa si Abdul Karim Al-Jili ini adalah seorang ulama sufi atau orang hakikat. Maka maksud dengan penyampaian beliau adalah hakikat Muhammad adalah Allah, bukan ta'yinnya atau tubuhnya dan nyawanya, bukan. Karena pada ta'yinnya Muhammad itu adalah makhluk Allah atau Muhammad itu Rasulullah. Padahal itu bukan hanya Muhammad saja, bahkan sekalian yang mewujud di alam semesta ini hakikatnya adalah Allah. Maksudnya diciptakan oleh Allah seluruh alam dunia ini, tumbuh-tumbuhan, apapun makhluk hidup seluruhnya. Kalau bahasanya hakikatnya juga Allah. Maksudnya diciptakan dari Allah. Bukan kalau kita di sekolah dulu manusia ini maaf ya, teori Darwin teori yang dari kera itu bilangnya manusia ini berasal dari kera, bilang itu salah besar. Itu teori waktu kami sekolah dulu kan, ada sekolah manusia berasal dari kera, bilang itu salah. Padahal kalau menurut orang sufi, orang hakikat, seluruh insan dan seluruh alam semesta ini hakikatnya Allah. Maksudnya hakikat ini diciptakan berasal dari Allah. Ini ya, supaya kita tidak salah paham atau gagal paham. Jangan kita mau digagal pahamkan oleh orang yang tidak senang kepada ilmu kesufian ini. Jadi bukanlah penyampaian Abdul Karim Al-Jili ini mengenai akidah. Kalau kita maknakan dengan paham akidah atau iman saja, maka ucapan yang demikian adalah salah. Bahkan bisa menjadi kafir. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya, kalau sekiranya kita mendengar atau mendengar sekilas saja, tidak menelusuri siapa sebenarnya Abdul Karim Al-Jili ini. Kita anggap ya manusia biasa kan, padahal dia ulama sufi yang termasyhur, yang tersohor di kalangan kesufian atau orang hakikat. Kita harus memahami makna akidah dan hakikat atau kesufian. Kalau akidah, ada kita, ada Allah. Ini ya. Kalau akidah, kalau hakikat akidah, ada kita, ada Allah. Begitu sudah dua wujud. Ada kita, ada Allah. Ini orang syariat, orang akidah. Tapi kalau kesufian atau orang hakikat, kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Karena telah kembali wujud kita kepada wujud Allah. Maksudnya inilah makna zikir. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. La ilaha illallah, la maksud illallah. La ilaha illallah, la mawjud bihaqqi illallah. Tidak ada yang mawjud pada hakikatnya kecuali wujud Allah. Jadi semuanya kita yang ini adalah limpahan ataupun diciptakan yang hakiki, yang wujud itu pada hakikatnya hanya Allah semata-mata. Maka inilah makna daripada zikir. La ilaha illallah, la mawjud bihaqqi illallah. Jadi ketahuilah bahwa ajaran ihsan atau kesufian itu terdiri dari 3 pengamalan. Ini ya. Pertama, 1, Islam disebut dengan syariat. Ini sudah sering kita bahas pengajian yang lalu ya. Yang pertama di sini Islam disebut dengan syariat. Yang kedua, iman disebut dengan tarikat. Yang ketiga, ihsan disebut dengan hakikat. Jadi maka iman, Islam dan ihsan ini adalah rukun agama. Baru sempurna agama kalau sudah lengkap. Kalau Anda tidak memahami salah satu 3 ini atau ihsan yang terakhir, maka agama Anda tidak lengkap di sisi Allah. Sebab ini ibarat belanga. Kalau kita memasak sayur atau gulai ya, di belanga yang berisikan kuah gulai itu akan tumpah kalau tungkunya 2 saja. Kalau biasa memasak 3 tungkunya. Karena tungku yang ketiga karena tinggal 2, tapi makanya harus dilengkapi dengan tungku yang ketiga. Maka itulah dengan ihsan. Maka barulah kalau kita memasak tadi, memasak itu sempurna.
Nah, tapi kalau kita memasak 2 tungkunya, maka akan tumpah gulainya. Begitulah. Kalau agama kita cuma iman Islam saja, tidak ada dilengkapi dengan ihsan, maka di hadapan Allah agama kita belumlah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang sering dan selalu Abuya sampaikan. Sedangkan dasar ini berasal dari hadis Sayyidina Umar yang malaikat menyamar berpakaian serba jubah putih menghampiri lutut Nabi dengan lututnya. Maka di situ malaikat yang menyamar tadi menanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ma huwa iman, itulah rukun iman kita. Ditanya lagi, ma huwa Islam, itulah rukun Islam kita. Dan yang ketiga yang ditanya oleh malaikat, ma huwa ihsan, maka dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jikalau tidak dapat, maka rasakan dirimu seolah-olah sedang dilihat oleh Allah sewaktu dalam beribadah. Maka inilah yang selalu diperjuangkan oleh Abuya, supaya umat Islam ini kembali sempurna agama kita, supaya Islam kita ini bercahaya dengan makna betul-betul Islam ini menjadi arah kompas bagi setiap muslim dan muslimat dimanapun kita berada. Maka ini kitab ya, keterangannya diambil dari kitab Insan Kamil dari Abdul Karim Al-Jilli, 2 Ikadul Himam dari Ajibah Al-Ihsani, 3 Zawharul Haqaiq dari Samsuddin Sumatrani, 4 Sarah Tuhfatul Mursalah dari Arsalan bin Ya'qub bin Abdullah Ad-Dimsaki. Inilah mudah-mudahan kita selama ini mungkin banyak isu-isu di luar, karena kalau kita mendengar apalagi di YouTube yang beredar-edar banyak pemahaman masalah Bumir Huwa. Maka inilah penjelasan ini yang sebenarnya. Maka kita yakin bahwasanya intisarinya Abuya kita hanya membenarkan pendapat ulama sufi besar. Mudah-mudahan dengan Abuya istiqamah, mudah-mudahan kita pun dapat memahaminya dengan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada makalah yang kedua. Makalah ini diterbitkan oleh Abuya baru tanggal 23 yang lalu. Baru tanggal 23 yang lalu. Hari Senin kalau tidak salah. Maka judulnya adalah perselisihan antara Tastapi dan MPTT. Ini ya. Karena setiap perjuangan Nabi Muhammad pasti ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahab. Maka setiap perjuangan ulama sufi pasti ada tantangannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu lainnya lah. Kalau tidak salah iya, maka inilah inilah yang ini langsung makalah Abuya. Ya mudah-mudahan kita baca dulu, nanti tahu kita di mana yang kesalahannya. Maka inilah yang harus kita dalami dan kita teliti bersama. Jadi di sini perselisihan ini adalah di bidang hakikat. Di bidang syariat sama semua. Ini ya, di bidang syariat kita sama semua. Tapi perselisihannya di bidang hakikat di sini. Tastapi memahami bahwa hakikat dicukupkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah saja yang zahir. Sehingga zahir perbuatan dari makhluk, namun pada hakikatnya dari Allah. Mungkin ini juga waktu dulu pertama-tama saya begitu juga anggapan saya. Zahir itu perbuatan makhluk, hakikatnya perbuatan Allah. Ini yang dimaksud dengan akidah awam atau akidah yang pertama, akidah yang tingkatan syariat atau akidah zahir. Hakikat mereka yang mereka pahami hanya sekedar didasarkan kepada iman saja. Adapun hakikat menurut tauhid tasawuf atau ihsan
yaitu tajalli Allah pada diri kita dan alam semesta, sehingga tidak terlihat di dalam batin kita ada selain Allah termasuk diri kita. Nah ini ya, ini yang disebut dengan hakikat menurut ilmu kesufian atau tauhid tasawuf. Saya ulangi, yang diperjuangkan Abuya hakikat tauhid tasawuf adalah yaitu ihsan, yaitu tajalli Allah pada diri kita dan alam semesta, sehingga tidak terlihat di dalam batin kita ada selain Allah, termasuk diri kita pun sudah tidak ada lagi dalam pandangan batin kita. Nah, inilah yang diperjuangkan Abuya. Ya memang sebenarnya sebenarnya inilah yang agama yang sebenarnya. Tapi ya terkadang ilmu ini satu mungkin orang takut-takut menyampaikan, tapi hanya Abuya kita yang sangat berani menyampaikan ilmu hakikat ini. Maka inilah yang berusaha sedikit-sedikit kita memahaminya, bahwasanya perjuangan Abuya ini adalah pada hakikatnya perjuangan pada nabi-nabi dan aulia-aulia Allah yang sudah betul-betul dilindungi oleh Allah. Maka kata Abuya, ilmu kesufian ini kalau kita dapat membenarkan saja sudah menjadi wali kecil, kata Abuya. Nah, tapi kalau sudah dapat kita menjelaskan, memahaminya, sudah mulai jadi wali besar dan bisa menyampaikan kepada umat, maka kita sudah seperti bintang yang direbutkan di mana-mana. Maka itulah sedikit untuk kita bisa membedakan mana yang akidah ataupun hakikat akidah dan mana yang disebut hakikat tauhid, hakikat atau tauhid tasawuf, hakikat menurut tasawuf. Jadi saya ulangi lagi, kalau tauhid menurut akidah yaitu saya ulangi, tauhid yang menurut akidah yaitu ada perbuatan zahir, terlihat zahir perbuatan makhluk, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Nah, memang itulah yang waktu dahulu pun pertama-tama kami pun begitu juga. Yang dirahmati Allah, saya beranggapan zahir perbuatan makhluk, batin perbuatan atau hakikatnya perbuatan Allah. Tapi kalau menurut kesufian atau hakikat menurut tauhid tasawuf adalah yaitu ihsan. Ihsan ini tajalli Allah pada diri kita dan alam semesta, sehingga tidak terlihat di dalam batin kita ada selain Allah, termasuk diri kita pun sudah tidak terlihat lagi. Maksudnya disitulah yang disebut dengan fanaul fana. Maka orang yang telah sampai makrifatnya kepada Allah, maka setiap segala sesuatu yang dilihatnya semuanya hakikatnya dari Allah. Walaupun zahir dilihat makhluk, tetapi hakikatnya semuanya itu datang dari Allah. Maka disinilah yang disebut dengan pengenalan. Mengenal Allah ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka ia dapat mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang sudah sampai kepada Tuhannya, maka hancur binasa dirinya. Maka kalau yang dimaksud hancur binasa dirinya, maksudnya sudah kosong ingatan kita, tidak lagi teringat, bahkan diri kita pun sudah tidak teringat lagi bahwasanya yang ada hanya Allah. La maujuda bihaqqi illallah. Maka kata Abuya, ini paham ulama sufi ini, kalau dapat membenarkan saja sudah menjadi wali kecil, kata Abuya. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan doa guru-guru kita, dengan keberkahan Abuya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Karena ilmu ataupun pemahaman kesufian ini sudah sebenarnya, inilah sebenarnya kejayaan Islam pada masa dahulu, pada masa Syekh Abdul Rauf As-Singkili,
Syekh Hamzah Fansuri. Kenapa waktu dahulu Aceh Jaya kenapa terkenal? Karena Singkil pada waktu dahulu terkenal bukan karena sawitnya yang luas, bukan karena perkebunannya yang luas, tetapi karena adanya ulama sufi. Maka seluruh Asia Tenggara, Syekh Abdul Rauf dan Syekh Hamzah Fansuri menjadi mufti pada waktu itu. Maka terkenallah bahkan sampai ke negara Turki. Maka kejayaan Aceh pada waktu itu bisa berkembang dan kejayaannya sudah luar biasa, kejayaan pada masa ulama sufi pada dahulu. Maka inilah mungkin yang berusaha diangkat kembali oleh Abuya. Mudah-mudahan negara kita bisa kokoh dan kuat, terutama iman dan ketauhidan kita kepada Allah bisa lebih kuat lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah sekedar yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Tapi mungkin kalau ada seperti diskusi boleh untuk untuk satu untuk memantapkan pemahaman kita, karena mudah-mudahan kita yakin setiap sebagaimana kata sesepuh kita tadi, setiap posko Abuya ini hadir rohani Abuya. Mudah-mudahan dengan doa daripada Abuya dan guru-guru kita, mudah-mudahan apapun mungkin ada yang terjangga pikiran kita, mungkin ada yang ragu-ragu, semoga diyakinkan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita pelajari mungkin dapat diberikan kepahaman lebih luas lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kami persilakan kepada ada sedikit. Oh, udah. Kalau janggal-janggal dia Apa di mana? Karena ini udah tersebar kitab barunya ini. Aku itulah salutnya Bapak kepada Abuya ini. Seminggu ini kan makalah ini memperinya Tengku. Iya, baru ini. Dari Abuya. Iya. Baru paling seminggu. Seminggu ada orang asihkan sama kami kitabnya itu masalah tadi. Udah terbit kan, dia belum ditanya ke dalam udah terbit. Ada masih saya simpan itu, mau saya sampaikan kepada Tengku kemarin. Inilah yang sebelah Aceh sana, orang itu tadi semuanya sampai pada Aceh. Jadi sebelah Aceh Barat ini kan, ini MPTPI. Maka saya tadi kan saya tanya, kenapa orang itu tidak bisa sana satu guru bilang kan? Saya juga heran, tapi ya memang inilah Itu kan Abuya Mudi kan? Abuya Mudi itu murid daripada Budawani. Iya dulu. Ya kan? Sebenarnya ya mereka kata Abuya ya bukan orang lain, bahkan itulah tadi kalau Nabi Muhammad aja ya Abu Jahal siapa Nabi Muhammad itu? Pamannya. Makanya walaupun dia pernah jadi guru ayah daripada Abuya kita, pernah jadi murid, ya kalau memang nggak sesuai ya pertentangan juga itu. Maka sampai ke pemerintahan kan? Tapi tadi lain. Tapi kalau udah sampai ke pusat, ke Kementerian Agama, orang itu membenarkan ini. Siapa ini Ustaz? Siapa ini? Tak Mudi, aku yang Mudi. Maksudnya si batu makalah kan ya? Si baca Tengku ya? Boleh Yang dikutukan si baca Abuya, baca Tengku ya? Ini boleh kasih kan? Sehingga